Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya TV Family. Kali ini akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Australia. Namun sebelumnya saya ingatkan bagi yang belum subscribe untuk menekan subscribe, like, dan share. Kemudian tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten yang terbaru bermanfaat dari kami. Nah, kali ini kita lanjutkan membahas tentang kedaulatan Indonesia, bagaimana mendapatkan pengakuan dari Australia. Usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 hingga tahun 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintah Australia yang saat itu dikuasai Partai Buruh. Setidaknya terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini diprakarsai oleh cabang Brisbane dari Waterside Worker Federation atau WWF, Federasi Pekerja Pesisir Australia. Yang kedua, partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama, yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda dengan inisiatif Partai Komunis Australia atau ACB dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Para buruh pelabuhan Australia pada tanggal 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Pemboikotan diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Aksi ini segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot kapal-kapal tersebut. Federasi Pekerja Pesisir Australia atau WWF mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Dimulai dari Brisbane, embargo tersebut mendapatkan banyak dukungan dari seluruh pekerja pelabuhan, utamanya dari Australia termasuk Sydney, Melbourne, dan Adelaide. WWF menolak memuat barang-barang Belanda dan memperbaiki kapal Belanda dan kemudian memboikot semua transportasi, toko, dan pengisian darat. Embargo tersebut berlangsung sampai tahun 1948. 31 serikat pekerja Australia dan 4 serikat pekerja Asia secara langsung menghentikan 559 kapal yang seharusnya adalah persediaan bagi usaha Belanda. Selambat-lambatnya akhir Maret 1946, misalnya ada 1.000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia masih tetap di Australia. Pembuat kebijakan di Australia bersimpati dengan kelompok nasionalis anti-kolonialis, tetapi juga ingin menghentikan pertumbuhan gerakan komunis yang terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini melalui kontaknya sebelumnya dengan WWF di beberapa kota Australia. Para veteran Tanah Merah melalui organisasi mereka, Political Exile Association, tampil efektif menghimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer
yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia. Pada tanggal 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Peristiwa ini dikenal dengan Black Armada. Black Armada adalah peristiwa aksi pemboikotan kapal-kapal Belanda di Australia oleh para pekerja pelabuhan Australia yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Aksi ini berawal dari sejumlah pekerja pelabuhan asal Indonesia di Sydney yang mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari pewarta berita siaran radio gelombang pendek. 7 minggu setelah proklamasi 17 Agustus, Australia mengirim misi diplomatik untuk menemui Presiden Soekarno untuk membangun dasar pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Kami negara asing pertama yang melakukan kontak, namun Komandan Pasukan Sekutu di Indonesia yang sedang mempersiapkan kembalinya kontrol Belanda menolak untuk menerima misi Australia dan mendeportasi anggotanya dengan pesawat militer ke Singapura, kata Gary Quinlan. Dewan Keamanan PBB membentuk Good Office Committee PBB dari 3 negara untuk membantu menyelesaikan konflik. Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi-diskusi PBB ini yang pada akhirnya mengarah pada kemerdekaan pada tanggal 27 Desember 1949. Australia secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka pada hari itu, serta Australia dan India secara resmi mensponsori keanggotaan Indonesia di PBB. Menurut Duta Besar Gary Quinlan, Australia sendiri hanya merupakan negara muda, baru berusia 45 tahun pada saat itu. Kami baru saja mengalami perang kedua dunia untuk menjaga kebebasan kami melawan nasisme, fasisme, dan militerisme Jepang. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 atau 2005 karya M.C. Redcliffe, pemerintah Australia mulai bersikap tegas untuk mendukung kemerdekaan Indonesia pada pertengahan tahun 1946. Pada bulan Agustus 1946, pemerintah Australia menolak permintaan Belanda untuk mengirim amunisi dan perlengkapan perang dari Australia ke Indonesia. Dengan keputusan tersebut jelas bahwa pemerintah Australia sepenuhnya mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kontribusi Australia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga terlihat dalam perundingan-perundingan Indonesia-Belanda. Pada tahun 1947, Australia mengecam adanya agresi militer Belanda I dan berinisiatif untuk melaporkan agresi militer Belanda I kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam buku Australia and the Indonesian Revolution tahun 1986 karya George Margaret, Australia beranggapan bahwa Belanda telah melanggar pasal 39 tentang perdamaian internasional. Selain itu, Australia juga menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Tugas utama KTN adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai. Pada akhirnya, masalah agresi militer Belanda I dapat terselesaikan dengan penandatanganan perundingan Renville tanggal 8 Desember 1947. Dalam perundingan ini, Australia mengirimkan 2 delegasi, yaitu Richard Justice Kirby dan Thomas Clay. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk menekan subscribe, like, dan share. Juga tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!